Hello, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film Rudderless yang disutradarai oleh William H. Macy yang tayang perdana pada tahun 2014. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan adegan seorang remaja bernama Joshua Manning yang sedang melakukan record demo beberapa lagu miliknya. Di tempat lain, ayahnya, Sam Manning, yang berprofesi sebagai eksekutif periklanan di sebuah perusahaan, dituntut untuk lembur melakukan pekerjaannya. Josh yang sedang merekod lagu terakhir miliknya diganggu oleh seorang yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu untuk bertanya tentang temannya. Josh yang sudah tidak mood, akhirnya menghentikan proses rekaman dan keluar dari ruangan tersebut. Sam pun menelpon Josh memintanya bolos sekolah dan datang ke sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan yang dicapai olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Sam pun pulang karena Josh tak kunjung datang ke kafe tersebut. Saat akan pergi, Sam melihat berita yang tersiarkan dari sebuah TV tentang tragedi yang terjadi di kampus tempat kuliah Josh. Adegan pun berganti di mana di rumah Josh telah banyak orang yang berkumpul dan mengucapkan belasungkawa kepada Sam. Sam pun masuk ke kamar mendiang Josh dan merenung di tempat itu. Di sana, ia berbicara dengan pacar Josh yang bernama Kate. Saat pulang ke rumah, Sam dicegat oleh banyak wartawan yang telah menunggu di rumahnya. Namun Sam tidak menggubrisnya dan langsung masuk ke rumah dan minum-minum untuk sekedar meringankan bebannya. Di tempat kerjanya, Sam terlihat bertingkah berlebihan dan membuat rekan kerjanya memberi saran rehat untuk menenangkan dirinya. Sam pun menolaknya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Film ini kemudian mengalami time skip, di mana setelah 2 tahun Sam menjalani kehidupannya di perahu kecil di sebuah danau. Kehidupannya berubah. Kini Sam bekerja sebagai buruh renovasi rumah di sebuah kota kecil. Saat sedang bekerja, Sam diajak oleh seorang temannya untuk mengunjungi sebuah bar setelah mereka bekerja. Sam pun mau dan mengobrol dengan kedua temannya di bar sambil mendengarkan live musik yang disediakan oleh bar tersebut. Saat pulang ke perahunya, Sam melihat bahwa mantan istrinya menunggu untuk menemuinya. Mantan istrinya meminta Sam untuk menandatangani dokumen penjualan rumah dan memberikan sisa barang Josh kepada Sam. Karena tidak suka dengan barang tersebut, Sam pun membuangnya ke tempat sampah. Sam pun melihat buku lirik dan CD demo Josh yang kemudian dibawanya ke perahu. Dengan seksama, Sam kemudian memutar demo Josh satu persatu hingga tertarik dengan salah satu lagu yang menceritakan tentang rumah. Sam memutar lagu itu secara terus-menerus menggunakan headset yang dimilikinya. Bahkan Sam juga belajar memainkan lagu tersebut menggunakan gitar milik Josh. Suatu ketika, Sam tertarik untuk mengisi live musik di bar yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Di saat penampilannya, seorang pria bernama Quentin tertarik dengan lagu tersebut dan mencoba mendekati Sam. Karena mabuk berat, Sam pun diantar oleh Quentin pulang menggunakan mobilnya. Pagi harinya, Quentin mengunjungi Sam dan membawa makanan untuknya. Ia pun menawarkan pada Sam untuk dapat bermain bersama, namun Sam tetap menolaknya. Kemudian Sam memutar lagu Josh yang lainnya dan melakukan kegiatan sehari-harinya sambil mendengarkan lagu tersebut. Quentin kemudian mengunjungi Sam saat dirinya sedang memancing. Sam pun menyuruhnya untuk membersihkan ikan yang didapatnya. Saat berada di perahu Sam, Quentin melihat gitar Josh dan mengambilnya. Ia pun mulai menyanyikan lagu Josh yang membuat Sam tertarik untuk memberikan harmoni di lagu tersebut. Mereka berdua akhirnya jamming bersama menggunakan lagu Josh sampai malam datang. Dengan sedikit paksaan, Sam pun akhirnya mau manggung bersama Quentin. Di bar, Sam berkenalan dengan teman Quentin bernama Aiken, yang mengatakan bahwa Quentin berada di toilet karena merasa gugup. Saat penampilannya, Quentin mewarnai permainan gitarnya dengan menggunakan berbagai pedal efek yang telah disiapkannya. Memasuki ref lagu, tiba-tiba Aiken muncul sebagai drummer yang membuat lagu tersebut semakin berwarna. Keesokan harinya, Quentin mengajak Sam untuk pergi ke toko alat musik langganannya. Di situ, Quentin menunjukkan gitar Les Paul tahun 78 yang menjadi impiannya. Setelah berbelanja, Sam dan Quentin bertemu dengan Willy yang sedang melakukan sebuah drama dengan Quentin untuk mempengaruhi Sam agar dapat mengambil Willy sebagai basisnya. Akhirnya, Sam, Quentin, Aiken, dan Willy berlatih dengan format band di garasi milik Quentin dan menjadi penampil reguler di bar setiap Sabtu.
Suatu saat, Sam diminta oleh seseorang untuk memindahkan perahunya karena akan diadakan perlombaan kapal layar di danau tersebut. Lalu pada malam harinya, Sam mencoba untuk mendengarkan lagu Josh yang lain. Lagu tersebut adalah lagu yang belum diselesaikan Josh, karena saat rekaman ia diganggu oleh temannya. Adegan berganti kepada Sam yang sedang mengkritik nama band mereka, yaitu Rudderless, saat mereka sedang mempersiapkan diri sebelum manggung. Rudderless pun perlahan mulai terkenal dan bar tersebut menjadi ramai setiap kali mereka manggung di situ. Namun Quentin tetap nervous saat menghadapi cewek yang membuat Sam menasihatinya. Sam pun mulai menikmati kegiatan bermusik mereka dan bahkan mulai membeli pedal efek untuk keperluan manggung. Kemudian Sam mampir ke rumah Quentin dan menemukan bahwa saat itu Quentin sedang merekod sebuah demo. Namun Quentin belum ingin memperdengarkannya kepada Sam. Di tempat itu, Sam bertemu dengan wanita bernama Joyce, dan Quentin pun segera mengantar Joyce keluar sambil memberikan uang padanya. Kemudian, Sam mengajak Quentin pergi ke mall untuk merubah penampilannya agar ia menjadi lebih percaya diri. Sam salah paham bahwa Quentin membawa Joyce dari rumah bordil, yang padahal Joyce adalah ibu Quentin. Waktu sebelum manggung, Sam mendadari Quentin agar terlihat keren. Sam pun membantu Quentin untuk berbicara kepada cewek. Untuk mempererat keakraban antara Quentin dan cewek-cewek tersebut, Sam mengatakan akan membawakan lagu yang direquest oleh cewek-cewek itu. Mereka merequest lagu anak-anak yang berjudul The Wheel on the Bus sebagai lagu pembuka penampilan Rudderless. Tak disangka-sangka penonton antusias dengan lagu tersebut dan membuat suasana menjadi pecah. Setelah konser selesai, saat mereka akan menghadiri sebuah pesta, Sam bertemu dengan Kate, mantan pacar Josh, yang mengatakan bahwa Sam tidak seharusnya membawakan lagu-lagu Josh lagi. Sesampainya mereka di sebuah pesta, Sam merenungi perkataan Kate dan pergi meninggalkan pesta tersebut. Keesokan harinya, Sam pergi ke makam Josh untuk berziarah. Nisan makam Josh tampak sangat kotor dengan coret-coretan bertuliskan pembunuh, iblis, dan kata-kata kotor lainnya. Di sana, Sam bertemu dengan mantan istrinya yang membawa pembersih untuk membersihkan makam Josh. Mereka berdua ternyata sedang merayakan ulang tahun Josh. Di tempat itu, ibu Josh berkata bahwa ia telah menemui orang tua korban dan saling bermaafan. Sam yang tidak nyaman dengan obrolan tersebut, marah dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Di perahunya, Sam akhirnya mulai menulis lanjutan lirik dari lagu Josh yang belum selesai. Sam terus terlihat lesu saat ia menjalani pekerjaannya, sehingga ia pun memutuskan untuk berhenti. Setelah itu, Sam pun membuat liburan bersama anggota Rudderless dan masing-masing pacarnya untuk mengelilingi danau dan bersenang-senang di perahu miliknya. Saat berkumpul dengan gembira, mereka memberitahu Sam bahwa Rudderless diundang untuk bermain di Festival Bass 104 Block Party dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang besar. Mengetahui hal tersebut, Sam berkata bahwa ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Di toko musik, Sam membantu Dale mengeluarkan mobil van miliknya. Setelah itu, mereka berbicara tentang konser Bass 104 Block Party. Dale mengatakan bahwa hal itu adalah kesempatan yang besar. Diketahui, Dale akan menjual bisnisnya dan melakukan perjalanan liburan bersama istrinya, Tina. Sam pun akhirnya berangkat latihan dan mendengar lagu Quentin yang sedang dimainkan oleh Rudderless. Sam berkata bahwa ia akan ikut bermain di block party jika lagu tersebut menjadi penutup penampilan mereka. Saat Sam berangkat menuju konsernya, ia melihat Kate berbicara dengan Quentin dan yang lain di atas panggung. Kate mengatakan pada Sam bahwa Josh sudah menghancurkan hidupnya. Quentin pun merasa bersalah karena telah memainkan lagu-lagu Josh sehingga ia membatalkan konsernya dan pergi sambil memukul wajah Sam. Sam kemudian merusakkan gitar milik Josh karena terjatuh saat ia mabuk-mabukan di bar. Pagi harinya, Sam dibangunkan oleh trompet perlombaan kapal layar yang diadakan di danau tersebut. Ia pun balas dendam dengan mengacaukan perlombaan tersebut sambil memainkan gitarnya dan harus berurusan dengan polisi setelah itu. Dale pun datang dan menjamin kebebasan Sam. Di mobil, Sam mengaku kepada Dale bahwa putranya Josh adalah pelaku penembakan yang terjadi di Smith 2 tahun lalu. Sam juga mengaku bahwa putranya adalah penulis semua lagu yang dimainkan oleh Rudderless. Dale mengatakan bahwa ia tidak seharusnya membawakan lagu Josh karena Josh sudah membunuh banyak orang. Meski begitu, Sam mengatakan bahwa Josh tetaplah putranya.
Setelah itu, Sam pergi ke lokasi di mana penembakan yang telah menewaskan 6 orang itu terjadi. Sam kemudian menangis di tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Sam berkunjung ke rumah mantan istrinya untuk memberikan semua CD demo milik Josh. Agar kelak saat adik Josh dewasa dan ingin tahu siapa kakaknya, ia bisa mengenal kakaknya lewat lagu-lagunya. Kemudian Sam mampir ke toko alat musik milik Dale. Sam mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Dale kepada Sam selama ini. Sam pun mengambil gitar impian Quentin sebelum Dale menjual bisnisnya. Setelah itu, Sam menemui Quentin di tempat kerjanya. Di sana, Sam curhat bahwa dalam diri Quentin, ia menemukan Josh yang belum pernah dikenalnya. Sam meminta Quentin untuk terus melanjutkan musik dengan karyanya sendiri. Sam kemudian pulang meninggalkan gitarnya untuk Quentin. Adegan berganti ke sebuah bar, di mana Sam melakukan live musik sendirian. Sebelum bernyanyi, ia mengatakan bahwa putranya, Josh Manning, melakukan penembakan dan membunuh 6 orang. Sam membawakan lagu Josh yang liriknya telah ia lengkapi dan membuat seisi bar terharu atas lagu tersebut. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran.